Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ini hari pertama atau hari kedua, Pak? Kedua. Terawih yang kedua ya. Ada terawih yang pertama dan terawih yang kedua. Itu antiknya negara kita. Mungkin jenengan nggak pernah merasakan kalau ternyata adanya perbedaan seperti ini kadang bermasalah dalam keluarga. Saya pengalaman, Pak, saya mau curhat sebentar. Ya sekitar 10 tahun yang lalu ada perbedaan seperti ini. Saya ngetes istri saya. Besok saya mau puasa. Kamu mau ikut puasa atau mau hari raya? Itu sholat Idul Adha. Kalau mau hari raya, kamu saya antarkan ke tempat orang tua. Karena orang tua saya, orang tua mertua berarti dia hari raya, harinya hari Selasa. Besok saya mau puasa. Akhirnya dia jawabnya, saya mau hari raya. Saya antarkan, Pak, ke rumah orang tua, ke mertua. Di hari raya saya puasa. Hari itu puasa Arafah. Jam 2 siang ternyata yang sudah hari raya pada ngirim daging ke rumah. Saya masih puasa. Saya dikomplain sama tetangga saya, enak konco-koncone sido poso wis nyate dhewe. Saya jawab, apa kalau kita puasa Arafah haram hukumnya terima daging? Ya enggak juga sih. Akhirnya jam 5-an saya masak nyate karena sudah dapat daging. Saya buka. Isya saya datang jemput istri, tanya sama istri, tadi bukanya apa? Sate. Lah katanya puasa. Apa kalau puasa nggak boleh buka kita pakai sate kan? Sekali saya ngetes seperti itu kejadian ulama sekali, Pak. Saya sama istri seperti itu. Jarak 1 tahun saya ngetes anak saya, gantian anak saya yang saya tes. Saat itu kelas 2 SD mungkin. Hari Raya Idul Fitri. Kamu mau ikut Abah besok puasa terakhir atau ikut Mbak Akung besok hari raya? Jawabnya mau ikut Abah. Sahur bareng sama saya, sholat subuh bareng di musola depan rumah. Pulang dari musola, saya mau ikut hari raya aja. Itu kadang saya mengatakan adanya perbedaan itu rahmat, itu kadang sulit, Pak, Bu, kalau terjadi seperti itu. Betul sulit. Mungkin jenengan nggak jadi masalah, tapi kadang saya bermasalah. Saya sering ngetes seperti itu. Ternyata anak saya seperti itu. Dulu. Nah ini kejadian lagi, ada yang sudah terawih yang kedua, ada yang terawih yang pertama. Tapi ala kulli hal ini hari Ahad yang pertama di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, acara seperti ini habis sholat subuh di hari Ramadan ini berat. Bukan berat yang ngomong, tapi berat yang dengarkan. Beratnya apa? Beratnya buka mata. Paling sulit itu buka mata nanti sampai akhir. Jadi banyak sekali gangguannya, terutama yang namanya ngantuk. Jangan sampai kita nanti ikut madhab Mbah Surip, bangun tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Jangan sampai nanti seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini dan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya saya ingin membahas kitab ini.
Ini namanya Al-Fiqhu Al-Minhaji. Kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khan, yang keduanya Dr. Mustafa Al-Buwa. Kalau yang kemarin saya bahas itu kitab Tafsir Ayatul Ahkam, pengarangnya baru 1 tahun yang lalu meninggal dunia. Kalau ini saya belum dengar kalau yang mengarang kitab ini meninggal dunia. Nanti kita akan bahasnya ini dari pertama. Ini ada 2 jilid, kitabnya kecil, tulisannya kecil-kecil, makanya saya buat rangkuman. Karena ketika saya beli kitab ini pada tahun 1992, masih ada tulisannya ini, tahun 1992. Di kitab ini dibahas tentang fikih al-islami. Dalil-dalilnya ada semuanya, baik dari Al-Quran, dari Al-Hadits, maupun pendapat-pendapat para ulama. Di sini disebutkan semuanya. Jadi semua yang dibahas di sini berdasarkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Ini nanti dalam bahasanya. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama, jenengan pernah mendapatkan kejadian jenengan masak. Setelah masak ternyata tangan ini kena pisau dan harus dibawa ke rumah sakit karena terlalu dalam lukanya. Begini, kena pisau, berarti yang ini nih, kena pisau, ternyata darahnya nggak berhenti. Terus jenengan harus dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, kata perawatnya, Bu, ini nggak boleh kena air selama 1 minggu. Di sini diperban. Nanti permasalahannya bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara mandinya, kalau nanti harus mandi besar. Sedangkan di sini diperban, tidak diperbolehkan untuk kena air. Nah ini nanti dibahas di sini Bapak Ibu sekalian, namanya mashu al-jababir. Ya. Nah, terus bagaimana ya jenengan kalau mau wudhu atau mau mandi, nyari plastik setengah on, dimasukkan, setelah itu dikareti, ketika mandi sambil gini. Ternyata tembok kamar mandinya nggak sampai full. Akhirnya anak jenengan lihat ibu masih ngapain, jawabnya duken, tangannya begini sampai akhir. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah nanti wudhunya bagaimana insya Allah kita bahas. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang di sini bahasan kita adalah kita fi madkhal, masuk ke dalam bahasan ini. Yang pertama kita bahas secara umum aja bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah menceritakan seperti ini. Ada seorang membuat rumah atau qasr, membuat gedung, membuat istana yang sangat bagus. Ternyata dia lupa satu labinah, satu batu bata di pojok ini nggak dipasang. Akhirnya banyak orang yang datang, semua heran, hebat, bangunannya sangat bagus sekali. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang itu mengatakan rumah ini sangat bagus sekali, tapi sayang di pojoknya masih ada satu batu bata yang tidak dipasang. Halla wadu'at atau wadu'ta tilkal labinah. Coba kalau itu dipasang nanti sempurna ini. Nah, Rasulullah menceritakan seperti itu, terus di akhirnya wa ana tilkal labinah, dan sayalah batu bata terakhir. Maksudnya apa? Agama Allah Subhanahu wa taala ini seperti gedung yang sangat indah tapi masih ada lubang. Lah Rasulullah ini yang menyempurnakan lubangnya. Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah pungkasan dari para nabi. Rasulullah menyempurnakan ini semuanya sehingga agama Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul sempurna. Karena sempurnanya itulah maka dari mana saja bisa dicari nanti hukumnya di dalam agama Islam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita sampaikan gini. Tadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini yang masyhur, bahwa beliau meninggalkan kepada umatnya dua hal yang jika kita berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Apa? Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Sekarang gini Bapak Ibu, kalau ditanya kadang kita bingung, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu apa sih? Al-Quran ya kitab suci umat Islam. Al-Quran ya kitab suci umat Islam. Itu tidak menunjukkan suatu pengertian yang kamil syamil, pengertian yang menyeluruh. Lah pengertian yang menyeluruh seperti apa? Kita membuat pengertian seperti jenengan saya tanya, Pak, Bu, yang namanya makan itu apa? Jenengan biasa dahar, biasa biasa makan. Ketika ditanya makan itu apa? Makan ya makan. Makan itu memasukkan makanan ke dalam mulut dengan menggunakan tangan atau alat lainnya, dikunyah, setelah itu ditelan. Yang pertama adalah makanan, berarti kalau yang dimasukkan bukan namanya makan. Yang dimasukkan paku bukan namanya makan. Masuknya ke mulut, kalau tidak ke mulut bukan namanya makan. Kalau masukannya ke sini bukan namanya makan. Jenengan kalau duduk di depan rumah ada orang rokok masukkan di sini, pasti jenengan mengatakannya wong edan kan. Makanya bagi anak-anak jenengan kalau dolanan mercon diberitahu, anak yang dolanan mercon nggak wajib melakukan ibadah puasa. Kira-kira jenengan protes nggak Bu kalau saya mengatakan seperti itu? Anak yang dolanan mercon nggak wajib melakukan ibadah puasa. Seperti orang yang rokok dimasukkan ke telinga. Jenengan kalau ada orang rokok masukkan ke telinga pasti mengatakan edan, mahrum kayak. Demikian juga yang namanya mercon adalah suatu benda yang dinikmati dornya. Dinikmati dornya. Orang yang mainan mercon kenapa ketika dicus terus melayu? Edan kan berarti. Nah kalau sehat, orang ini sehat, dolanan mercon dinikmati dornya. Dicus lebok kening kuping, dinikmati. Itu baru sehat, wajib puasa. Jadi kalau ngecus mercon gede, dicus tinggal melayu, wong edan. Tuku mercon 50.000 dicus, bareng melayu, wong liya sing kon nikmati kan aneh. Makanya saya sering kalau sama anak-anak, terutama anak SMA SMP, saya katakan mainan mercon nggak wajib melakukan ibadah puasa. Kenapa Ustadz? Edan. Orang edan nggak wajib melakukan ibadah puasa. Jadi seperti tadi. Lah yang namanya Al-Quran itu apa? Kalamullah al-munazzal ala rasulihi biwasitati Jibril alaihissalam. Terakhirnya al-muta'abbad bitilawatihi. Yang namanya Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nanti terangkan lagi secara berangsur-angsur. Al-mu'jaz bilafdihi, yang lafadznya adalah merupakan suatu mukjizat, yang terakhir membacanya merupakan suatu ibadah. Maka bagi kita yang sudah lancar membaca Al-Quran wa biha wa ni'mat pada bulan Ramadan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar karena bisa merengkuh pahala sebanyak-banyaknya dengan membaca Al-Quran. Ini seperti itu. Terus bagaimana kita kaitkan Bapak Ibu sekalian Al-Quran ini dengan pensyariatan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam ini. Dalam satu kitab namanya kitab Tarikh Tasyri', di situ disebutkan begini, bahwa hukum Islam ini dalam pensyariatannya ada 3 hal. Yang pertama adamul haraj, yang keduanya taklilit takalif, yang ketiganya adalah tadarruj fit tasyri'. Syekh Utribik menyatakan seperti itu. Ambang dalam mensyariatkannya ada yang namanya at-taisir atau adamul haraj. Nah, adamul haraj itu apa? Menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah. Contohnya kita dalam berpuasa kita ada pengecualian bagi orang-orang tertentu. Makanya di dalam ayatnya apa? Jenengan kalau perhatikan tadi ayat yang saya sampaikan, ayat yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, kata yutiqunahu adalah orang-orang yang melakukan ibadah puasa tapi menemui kesulitan yang sangat berat. Ternyata ditafsirkan di situ, salah satunya Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu adalah orang yang sudah tua renta, kesulitan dalam hal melakukan ibadah puasa. Fidyah, melakukan fidyah. Apa? Bayar fidyah. Di dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian, fidyah dibayarkan berapa? 6 ons qutu baladihi, 6 ons dari yang kita makan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu makan berasnya pakai beras apa Bu? Rojo lele, apa jangkar, apa meneh Bu? Rojo kutuk, apa rojo apa? 10.000 sampai 11.000, 6.000, 6 ons berarti sekitar 6.000. Di faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau mau tatawwu, mau dilebihkan kita dengan kemurahan hati, kita mau sampaikan menjadi 10.000. Fidyatun ta'amu miskin, tiap hari 1 sok atau 1 mud begini. Kalau kurma itu segini, maka kita bayarkan. Di kitab ini juga disebutkan apa? Bisa dibayarkan tiap hari, bisa dibayarkan nanti dalam jangka waktu tertentu, 5 hari sekali atau 1 bulan sekalian atau 1 minggu bisa. Atau apa? 1 hari nggak bisa melakukan langsung bayar fidyah. Ada keringanan-keringanan. Makanya di ayat selanjutnya ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dalam pelaksanaan ibadah ini ada yusra, kemudahan. Makanya kadang ada orang namanya yusron, berarti orang ini mudah. Tapi kalau yusron orangnya mempersulit, tidak sesuai dengan namanya. Kalau di Indonesia kan motonya di Indonesia, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Istilahnya seperti itu kan. Nah, ada seperti itu. Kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus sekarang? Nah, biasanya seperti itu orang Indonesia itu. Jadi yusra wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan dalam pelaksanaan ibadah itu usra, kesulitan. Ketika tidak bisa melakukan ibadah puasa, silakan nggak melakukan ibadah puasa. Tapi ini ketentuannya orang yang sudah tua renta, sudah kesulitan. Caranya gimana? Pagi hari ikut sahur pagi hari, ternyata jam 8 nggak kuat, dia ngomong sama cucunya, "Le mrene le, iki wek simba, fidyah wek simba." Diberikan tuh ke itu yang rumahnya di pinggir kali itu, ibu-ibu di sana, berikan ke sana. Beritahu ya, ini fidyahnya Simba hari ini nggak melakukan ibadah puasa. Ini si Tole ini jalan ke sana, memberikan fidyahnya, ngetuk pintu, "Bu, niki Simbah bayar fidyah dinten niki mboten siam. Nih Simbah nggak melakukan ibadah puasa hari ini, nggak melakukan ibadah puasa kan nggak kuat." Dah sekali. Besoknya gitu lagi. 3 hari aja pasti ibu yang di sana mengatakan, "Le, mudah-mudahan Simbah murah poso sebulan." Mesti dituak kayak koyo kowe. Wes akhirnya gue foto-foto untuk 30 kilo kayak masih ning kono. Ini Bapak Ibu sekalian, ada kemudahan dalam pelaksanaan itu. Yang sudah masyhur adalah tidak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk, nggak bisa sambil duduk sambil telentang, sudah nggak bisa apa-apa disolatin, ya. Makanya kadang ada orang yang tidak pernah pergi ke masjid sama sekali, ke musola sama sekali, pergi ke masjid sekali, sholatnya di depan imam. Apa nggak hebat ini orang? Kadang ada gitu, bahkan ada orang seperti itu, ke masjid nggak pernah, ke musola nggak pernah. Ketika mau meninggal dunia dia wasiat, nanti kalau sholat, kalau saya meninggal ya dibawa ke masjid. Akhirnya Pak yang ngiringkan jenazah, ini orang hebat, nggak pernah ke masjid sekali, sholatnya di depan imam. Apa nggak hebat ini orang? Ini Bapak Ibu sekalian. Yang keduanya taklilit takalif. Taklilit takalif itu apa? Efisien, nggak ribet. Jadi apa? Dalam pelaksanaannya nggak ribet. Sekarang gini, pernah suatu ketika Rasulullah SAW memberikan suatu amaran kepada para sahabatnya untuk berhaji. Ternyata ada orang yang mengatakan, "Afikulli am ya Rasulullah?" Apakah tiap tahun ya Rasulullah?
Enggak dijawab sama Rasulullah. Tanya lagi dari sebelahnya, afi kulli am ya Rasulullah, sampai 3 kali. Karena apa? Dia orang ini melihat mungkin pelaksanaan ibadah haji itu mudah. Mungkin orang sana, ya. Jadi untuk pelaksanaannya mudah lah orang Indonesia. Ternyata jawaban Rasulullah, kalau diwajibkan maka kamu akan kesulitan. Maka jangan bertanya, nanti kalau kamu bertanya nanti kamu akan kesulitan. Karena apa? Syariat di situ ada lagi seperti itu. Bisa dibayangin kalau dia tanya afi kulli am ya Rasulullah, Rasulullah jawab bala, ya. Gimana coba? Diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah haji. Ini tanya afi kulli am ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah jawabnya ya. Kalau ya, apa bisa kita kira-kira? Mau sekali aja daftar sekarang, nanti tahun berapa Pak? 40 berapa? Nggak tahu 40 berapa. Itu kalau malaikat Israel enggak. Itu la haula wala quwata illa billah. 2 tahun yang lalu Ibu. 2 tahun yang lalu. Sudah siap-siap, udah lengkap. Ternyata ono Mister Corona. Enggak jadi berangkat. Jarak 3 bulan orang ini meninggal dunia. Memang enggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala harus ke sana. Tapi insya Allah pahalanya udah sampai itu. Karena udah daftar, udah lengkap nih. Enggak jadi berangkat. Itu seperti itu. Jadi tidak ribet. Taklilit takalif. Yang ketiganya adalah tadarruj fit tasyri'. Tadarruj fit tasyri' itu apa? Pelaksanaan pensyariatan ini secara bertahap. Yang paling masyhur di kitab-kitab ini diterangkan biasanya tentang pengharaman minuman keras. Dalam ibadah puasa kita lihat ternyata bertahap juga. Dalam ibadah puasa pensyariatannya bertahap juga. Yang pertama apa? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam dan lain sebagainya, sampai di tengah-tengah ini pernah kita sampaikan. Ternyata apa? Sebagian dari sahabat ada yang berpuasa, sebagian ada yang enggak. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampai situ ternyata apa? Para sahabat Rasulullah ada yang berpuasa, ada yang tidak. Yang tidak berpuasa bayar fidyah. Setelah itu apa? Ayat berikutnya turun. Ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Lah itu di situ faman syahida minkumus syahra falyasum ini ayat yang mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa secara mutlak. Jadi secara bertahap. Terus kalau kita lihat di asbabun nuzulnya, ternyata format pelaksanaan ibadah puasa juga berbeda dengan yang sekarang kita lakukan. Dulunya bagaimana? Seperti orang Nasrani. Orang Nasrani dulu juga diwajibkan melakukan ibadah puasa. Imam Tabari meriwayatkan bahwa orang Nasrani kalau ibadah puasa dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menikah setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Kata-kata ba'dan naum, setelah bangun tidur. Kata setelah bangun tidur ini ternyata mereka ini kalau habis berbuka istirahat, setelah itu tidur. Jam 10 bangun sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Ternyata ketika pertama kali pelaksanaan ibadah puasa kaum muslimin juga sama seperti itu. Kalau sudah bangun tidur nggak boleh makan minum lagi. Rasulullah kan kalau sholat tarawih malam ini, nggak pas di isya malam. Para sahabat juga seperti itu mengikuti. Jadi apa? Malam bangun tidur nggak boleh makan minum lagi. Berarti apa? Tidak ada syariat yang namanya sahur. Nggak ada sahur. Berarti apa? Sahur setelah itu berarti ada bertahap. Setelah itu nanti ada sahur. Buktinya apa? Ketika sahabat Rasulullah SAW dia baru pulang kerja, ternyata mau pulang di rumah istrinya nggak punya makanan, dia tertidur sampai waktu maghrib masuk. Istrinya mencarikan makan keluar rumah, balik lagi si suami sudah tertidur. Maka apa? Suami nggak boleh makan dan minum karena bangun tidur malam hari.
Akhirnya apa? Semalaman nggak buka, pagi harinya kerja lagi. Apa yang terjadi? Pingsan di sawah. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Disitulah keluarlah format pelaksanaan ibadah puasa yang baru. Apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ini di ayat yang terakhir 187. Jadi apa? Itu di ayat potongan ayat ini para ulama mengambil suatu pengertian yang namanya puasa adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lah, dari tenggelamnya matahari sampai fajar ini maka diperbolehkan untuk makan dan minum, termasuk disitulah ada yang namanya syariat sahur. Itu. Terus ketika pertama kali pelaksanaan ibadah puasa yang sulit seperti itu, apa yang terjadi? Para laki-laki banyak yang bertanya, boleh enggak sih hubungan suami istri? Boleh enggak? Kata-kata boleh enggak seperti ini, ternyata apa? Ada yang bablas. Apa? Bangun tidur malam hari hubungan suami istri. Padahal apa? Secara format awal tidak diperbolehkan. Itu siapa? Umar bin Khattab. Hal tersebut bermasalah, diadukan kepada Rasulullah. Akhirnya turun ayat itu. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Saya ketika baca asbabun nuzul ini Bapak Ibu sekalian, saya bayangin gini, ini ayat kalau enggak turun, orang-orang Pekalongan nggak ada yang nikah bulan Sya'ban. Yakin. Pulang sekolah nih bulan Sya'ban, ceklek masuk rumah undangan ning isor. Mlebu ning njero omah ning dhuwur kulkas undangan meneh. Bulan Sya'ban akeh wong sing nikah. Karena apa? Ini ayat ini turun, Pak. Kalau ayat ini nggak turun, ngapain? Bulan Sya'ban nikah, nanti Ramadannya nganggur 1 bulan. Nah, yang belum nikah nggak apa-apa mau nikah bulan Sya'ban. Kalau nikahnya bulan Sya'ban, ya hati-hati. Kan tensinya masih tinggi, Pak. Itunya masih tinggi, wattnya masih tinggi. Kalau wattnya masih tinggi, nanti bermasalah. Permasalahannya apa? Dalam puasa ada yang namanya fidyah, ada yang namanya kafarah. Sama-sama bayarnya. Bedanya apa? Kalau fidyah ini bayar bukan karena kesalahan, kalau kafaroh karena kesalahan. Namanya juga kafaroh. Kafaroh itu apa? Untuk menutup. Kafaroh artinya menutup. Makanya apa? Dalam Al-Quran kata kufar, jamak dari kafir, itu bukan cuma berarti orang kafir itu, tapi apa? Kufar atau kafir artinya petani. Kafir atau kufar dalam Al-Quran disebutkan artinya petani. Di ayat yang lain bisa artinya memang orang kafir. Tapi jangan sekali-kali kita menggunakan istilah ini di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tonggone petani terus kayak wong kafir bisa jadi masalah, Pak. Karena yang jadi istilah di kita seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang berkaitan dengan bagaimana Al-Quran memberikan syariat kepada kita dalam beragama. Yang kedua ini yang sangat berbahaya ketika ada orang bermain-main dengan ayat Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian. Pada zaman Rasulullah SAW yang namanya minuman keras itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa minum-minuman keras. Dengan tentunya masih di sini seger banget. Ada negara yang namanya Rusia. Yang saiki sik rame. Putin sing saiki sing ora arek tonggone. Rusia dulunya Uni Soviet, Pak. Uni Soviet. Di pecahan negara Uni Soviet itu termasuk Chechnya, ada Azerbaijan, ada Uzbekistan, ada Kazakhstan, ada Abkhazia, ada Dagestan, macam-macam. Itu di bawah Uni Soviet.
ternyata negara-negara itu banyak sekali yang muslim. Salah satunya Chechnya itu. Imam Bukhari dari sana, Imam Muslim dari sana, daerah sana itu. Orangnya hebat-hebat. Itu ketika dijajah Uni Soviet salah satu negara, Islamnya hilang. Tapi apa? Istilah-istilahnya masih ada. Contohnya apa? Alhamdulillah, Bismillah, itu masih ada. Minum vodka, minuman keras. Itu katanya vodka itu apa? Api setengah meter bisa ngejar tuh ke minuman itu. Sangat kerasnya itu bisa ngejar. Diminum itu. Itu ketika minum baca Bismillah tuh. Bismillah gagak bar itu teler. Itu orang situ. Daerah sana. Saya diceritain, saya punya teman biasa minum vodka itu, orang sana. Setelah itu ketika tahun 90 bubar Uni Soviet, lahirlah ternyata negara-negara Islam ini. Akhirnya anak-anaknya pada kuliah agama Islam, sekarang jadi subhanallah, Islamnya sangat gencar sekali. Orang Arab sebelum Rasulullah ini minum minuman kerasnya jago. Cara membuat minuman kerasnya juga antik, zaman jahiliyah, Pak. Saya pernah lihat sinetron situ masih pak hitam putih, gambarnya masih hitam putih. Itu cara membuat minuman keras orang-orang jahiliyah. Jadi seperti nggo gawe masak kayak apa Bu karang ini? Gede. Kuali besar sekali. Ono bolongane ngisore. Dikasih anggur yang terbaik, masukkan di situ, diperes. Carane merese kuwi sing hebat. Apa? Cewek-cewek di telu nyemplung, dik kene ditabui, iki don joget. Ditabui, diterbang, penerbang. Sambil joget ini yang tiga itu joget sambil nginjak-injak itu. Setelah itu apa? Air dari buah anggur itu keluar semuanya. Setelah itu dimasak. Saya membayangkan ora usah dikei ragi kuwi mesti wis dadi minuman keras. Gara-gara apa? Kena jempol sikil kuwi mesti kuwi. Kaya apa kerase wis. Air kurma yang kena jempol sikil, Pak. Yo kerasnya bukan main, nggak usah pakai kurma, jempol sikil pun detik wong mabuk. Apalagi pakai seperti itu, anggur seperti itu. Itu orang biasa semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang Arab ini sudah matok, nggak bisa dilepaskan dari minuman keras, akhirnya cara menghilangkannya pun sedikit demi sedikit. Yang pertama, wa min samaratin nakhili tattakhidu minhu sakaron wa rizqan hasana, di surat Nahl. Dari wa min samaratin nakhili wal a'nabi, dari buah kurma dan juga buah anggur, kamu bisa menjadikannya sarana untuk teler dan juga rezeki yang baik. Itu. Setelah itu selang berapa waktu turun lagi ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ini kalau ada orang anak muda terutama ngajak temannya teler, setelah yuk iki minum iki. Oh itu haram. Dalil pakai ini, Pak. Ini anak yang diajak teler nggak bisa jawab pasti. Di Al-Qur'an aja ada kok. Rasulullah ditanya, orang-orang pada tanya kamu tentang minuman keras sama judi. Katakan bahwa di dalam minuman keras sama judi itu ada teler dan juga manfaat. Ada manfaat nggak apa-apa. Buktinya ini di Al-Quran ada. Kira-kira ini temannya bisa jawab, Pak? Ayo, di Al-Quran. Sekarang kan seperti itu. Baru dengar pengajian sekali, baru baca Al-Quran sekali, lihat terjemahnya, setelah itu untuk debat sama temannya di mana-mana. Biasa seperti itu modelnya sekarang. Di Al-Quran seperti ini, di Al-Quran seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Setelah itu turun lagi ayat yang selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau mendekati salat sedangkan engkau dalam keadaan teler.
dalam pemahaman yang terbalik atau mafhum mukhalafah, berarti apa? Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan teler. Berarti kalau tidak waktunya sholat, teler boleh. Kan cara berpikirnya seperti itu. Seperti anak kecil, jangan makan di pintu. Anak ini kira-kira pikirannya apa? Jangan makan di pintu. Jago ning pintu. Sebabnya apa? Ibu punya nasi cuma 1 piring. Kalau ada orang lewat, jatuh kamu nggak bisa makan. Jangan makan di pintu. Anak ini punya pemikiran, oh berarti ra oleh mangan ning lawang, berarti saya suruh makannya masuk. Kalau anak ini punya pikiran yang aneh, kalau ra oleh mangan ning pintu berarti oleh mangan ning jendela. Dia langsung naik ke jendela, mangan ini jendela. Ini seperti itu, cara berpikir yang aneh. Tapi ini cara berpikir yang terbalik. Jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan teler. Berarti kalau saya tidak pada waktu sholat, saya boleh teler. Maghrib sama isya pendek, isya sampai subuh panjang. Setelah sholat, setelah itu teler. Lah kalau ada anak muda yang dalil seperti itu ngajak temannya teler, gimana Pak? Sulit kan? Sulit itu. Pernah ada orang datang ke rumah, Ustadz, nanti malam Jumat Kliwon ngisi di sana Ustadz ya. Iya, tapi biasa Ustadz pesan sponsor. Lah apa? Di perumahan kami itu Ustadz ya, ada pensiunan guru Pak. Pensiunan guru negeri, pensiunan. Ada pensiunan guru, itu kalau malam hari biasa dolanan gending. Ting tung ting tung. Itu kalau di atas jam 11 dia keluar sebentar beli minuman keras. Setelah itu teler, dan begini teler. Sing aneh, tonggo-tonggone kadang melu gabung ning ngono walaupun enggak ikut minum. Yang masalah bukan itunya, Pak. Yang masalah apa? Ini orang yang suka teler ini kalau sholat jamaah datangnya paling awal. Sholat maghrib datang paling awal. Sholat isya datang paling awal. Kadang imamnya enggak datang. Akhirnya apa? Muadzine kau mati. Dia langsung maju. Tetanggane ngerti kabeh kowe bengi aku ngerti kowe teler. Saiki ngimami salat maghrib. Mosok aku Pak makmum ning mburine. Mau makmum di belakang enggak nyaman, mau buat jamaah sendiri ora wani, Pak Bali ora mentolo. Akhirnya bingung. Ngomong sama saya, malam Jumat Kliwon saya ngaji betul di situ. Musolanya kecil, lebih kecil dari ini. Mungkin separuhnya ini mungkin. Saya di tempat bapak ini mungkin. Saya duduk seperti ini di bawah, ini muter begini. Setelah selesai saya tanya sama takmirnya, Pak, yang jenengan kemarin ceritakan orangnya hadir apa enggak? Lah itu sih yang duduk di sebelahnya Ustadz. Ternyata duduk di sebelah saya pas. Dan saya bahas tentang itu. Kapok mungkin. Setelah itu enggak pernah nongol lagi orangnya. Saya pengajian lagi nggak pernah nongol. Tapi cuma Kliwon kemarin saya ngaji di situ juga nggak kelihatan orangnya, nggak tahu. Itu Pak yang jadi masalah. Banyak terjadi masalah seperti itu. Sehingga ini Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan seperti secara tadrij, bertahap seperti itu, menghilangkan sedikit demi sedikit, baru setelah itu di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Itu terakhir baru betul-betul dilarang untuk minum-minuman keras. Nanti kalau ditanya seperti ini, lah itu ayat itu kok masih ada? Ayat itu kok masih ada, tapi hukumnya enggak ada. Itu yang namanya mansukh. Namanya mansukh. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya diganti oleh sebelumnya. Bukan berarti ini Al-Quran itu mudzabdzab. Bukan ini Al-Quran ini apa kayak arane direvisi. Enggak. Tapi apa? Masa berlaku hukumnya sudah selesai. Masa berlakunya sudah selesai. Setelah itu diganti yang baru. Tapi ayatnya masih ada. Yang takut adalah orang yang merasa pintar Al-Quran setelah itu dalil pakai ini. Buktinya itu dalam Al-Quran ada. Kalau kita nggak tahu nggak bisa jawab Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama dengan masalah Al-Quran. Isi kuat melek berapa? Makanya tak gawe santai begini jadikan biar kuat melek.
Tapi alhamdulillah lemutnya banyak. Kita lanjut Pak, ya sebentar lagi lah, kita sebentar lagi. Sekarang yang kedua, kalau tadi Al-Quran, yang kedua tentang sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Ketika kita berbicara tentang hadis atau sunnah, yang ada di pikiran kita adalah perkataan Rasulullah. Sekarang pengertiannya Bapak Ibu sekalian, kullu ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairil Qur'an min qaulin aw amalin aw takririn sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Ini yang namanya sunnah. Apa yang mana namanya hadis? Kalau jenengan nanti berbicara atau mendengar hadis Rasulullah, mungkin juga yang namanya hadis itu perkataan. Mungkin juga hadis itu perbuatan, mungkin juga hadis itu ketetapan, mungkin juga sifat Rasulullah, baik itu sifat secara fisik maupun sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Ini termasuk semuanya hadis. Jadi jangan kita cuma berpikiran hadis itu cuma perkataan Rasulullah. Kalau perkataan Rasulullah banyak sekali. Ya, perkataan Rasulullah. Sekarang yang perbuatan, contohnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melakukan sholat. Bapak dan Ibu sekalian, ada sekelompok anak muda datang kepada Rasulullah di kota Madinah, nyantri di situ, nyantri sama Rasulullah. Jadi santri ini Rasulullah sampai beberapa minggu. Setelah itu beliau Rasulullah SAW melihat dari wajah para pemuda ini ada kerinduan sama keluarganya. Akhirnya Rasulullah mengatakan gini, kamu pulang temui keluarga kamu. Setelah itu hadisnya sangat masyhur, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya melakukan salat. Ini perbuatan Rasulullah, cara melakukan salat. Selanjutnya disampaikan lewat perkataan. Dua sekalian, kita diperintahkan untuk melakukan salat sebagaimana Rasulullah salat. Termasuk yang lainnya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Rasulullah mempraktekkan. Rasulullah juga mengisyaratkan tulang yang pertama adalah ini dan menunjuk sini. Berarti apa? Ini ketika sujud ini sama sini kena semuanya. Setelah itu 2 tangan. Ini begini. Ini dua-duanya. 2 lutut. Setelah itu jari-jari kaki, madal, seperti ini. Itu dipraktekkan. Jadi apa? Perbuatan dan juga perkataan. Ada yang murni perkataan. Apa? At-tahuru syatrul iman. Yang justru lebih masyhur an-nadhafatu minal iman. Yang biasa ditulis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Diletakkan, ditulis, diartikan bawahnya tong sampah. Saya mau tanya, sampahnya pada masuk ke tong sampah enggak Pak? Enggak masuk ke tong sampah. Karena memang mentalnya seperti itu. Nah, kalau jenengan, saya tanya jenengan di masjid dapat minuman gelas, mau air mau minuman gelas, biasanya sedotannya kan ono plastiknya Bu. Kalau jenengan minum plastik itu go bali apa kok kena masjid? Ayo jenengan ibu-ibu. Kalau saya saku Bu. Di masjid saya dapat itu. Saya saku. Saya di rumah, kadang Pak nyuci, jarine istri, mesti ono kok gini. Saya saku. Katanya at-tahuru syatrul iman. Kan seperti itu. Itu mental kita, mental. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu hadis bentuknya perkataan. Sekarang ada yang namanya takrir. Takrir itu apa? Ketetapan. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah ini jalan-jalan bareng sama Rasulullah. Akhirnya mampir di rumah Maimunah, bibi Rasulullah. Mampir ke rumah Maimunah, masuk ke rumah Maimunah, ternyata di rumah Maimunah itu banyak perempuan-perempuan di situ. Akhirnya oleh Maimunah ini dihidangkan makanan, diletakkan di situ. Subhanallah, Rasulullah itu kalau dihidangkan makanan, beliau nggak kenal, beliau nggak menjulurkan tangannya. Tapi Rasulullah itu tangannya begini mau ngambil.
Ternyata salah satu dari perempuan ini mengatakan, beritahu Rasulullah yang kamu hidangkan itu apa? Rasulullah begini. Setelah itu salah satu dari perempuan ini mengatakan, "Dhab ya Rasulullah, dhab ya Rasulullah." Itu dhab ya Rasulullah. Rasulullah langsung narik tangannya, langsung tarik tangannya. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, "Haramun ya Rasulullah, apakah itu diharamkan ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Enggak, tapi di tempat saya enggak ada. Di tempat saya enggak ada, sehingga Pak saya enggak mau seperti itu." Khalid urusan, ambil, dipotel, dimakan. Rasulullah lihat ini. Rasulullah lihatin, tapi enggak mengatakan itu haram, tapi Rasulullah enggak mau. Itu namanya ketetapan atau takrir. Pertanyaannya namanya dhab itu apa? Dhab itu kadal, tapi yang ada di gurun. Makanya ning Indonesia ono istilah kadrun bagi orang-orang yang gitulah. Nah, saya nggak mau ngomong masalah kadrun panjang, nanti direkam bisa masuk ke kerangkeng, nanti bahaya. Nanti potong sama Ustaz Najmuddin diviralkan, bahaya ya Ustaz Najmuddin. Kadal gurun, ini kadal ini Bapak Ibu sekalian namanya dhab. Beda dengan kadal yang ada di Indonesia. Kadang ada yang mengatakan kadal Mesir. Kadal yang mengatakan kadal gurun, ada yang namanya dhab. Dhab ini makannya rumput-rumput kecil yang ada di padang pasir. Boleh dimakan. Itu kadal itu boleh dimakan. Makanya apa? Rasulullah tidak mau, tapi Khalid bin Walid dipersilahkan untuk makan. Itu namanya ketetapan. Demikian juga Mbak, Rasulullah ketika baru hijrah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tinggal di rumah Taufiq Tsani. Tingkat yang kedua. Tiap hari dikirim makanan itu. Dikirim makanan sama istrinya ini, Abu Ayyub. Berikan ke Abu Ayyub, dikirim. Ternyata apa? Ada bawang putihnya. Rasulullah nggak pernah mau makan tuh. Akhirnya tanya, apakah haram ya Rasulullah? Enggak haram. Tapi apa? Saya menemui tamu tiap hari. Suatu ketika beliau mengatakan, "Man akala min hadhihi syajarah al-khabitha fala yakribanna musallana." Barang siapa yang baru makan dari tumbuhan yang berbau ini, jangan dekat-dekat dengan masjid. Maksudnya apa? Habis adzan langsung berangkat padahal habis makan ini. Ternyata apa? Bawang putih. Rasulullah nggak mau. Gara-gara apa? Banyak menerima tamu. Tapi kalau sahabatnya mau makan silakan. Rasulullah ternyata melarang orang yang baru makan bawang putih untuk cepat-cepat sholat di masjid. Apa? Menjaga keamanan dan kenyamanan orang yang sholat. Jenengan kadang Pak sholat Allahu Akbar, jenengan ra kuat dengan bau sebelah. Sama-sama Allah metu ra kuat. Saya pernah sholat subuh pindah Pak, saya mau takbir pindah. Bukan apa-apa, bukan dari ini. Ini mungkin si bapak ini ketika mau tidur pakai fresh care, bajunya ini nggak dilepas terus tidur. Fresh care campur bau badan, campur ini, terus baru gue langsung ke masjid. Nggak kuat saya Pak, saya sampai pindah. Lah daripada sujud bareng, subhana rabbiyal a'la sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang tidak sesuai dengan tempatnya. Harusnya bacanya itu kita bacanya innalillahi gara-gara bau seperti itu. Kadang-kadang seperti itu kan. Nah sekarang apa? Untuk menjaga kenyamanan Rasulullah larang tuh. Nah sekarang ini bapak-bapak yang ngerokok, nggak tahu di sini pada ngerokok atau enggak. Ahlul hisab. Yang ahlul hisab. Kalau ahlul hisab berarti puasanya hari Sabtu. Yang ahlul hisab ini memang sih masya Allah dengar adzan mau jamaah gitu. Tapi ininya itu loh kasihan. Allah ini tetangganya inna lillahi wa inna rajiun, menjaga keamanan dan ketentraman. Itu Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya takrir. Ada sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah itu apa? Ciri fisik Rasulullah atau cara bagaimana Rasulullah berjalan, cara bagaimana Rasulullah duduk, cara-cara dan lain sebagainya itu diriwayatkan Pak. Ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah milik Imam At-Tirmidzi, itu menceritakan tentang Rasulullah, rambutnya bagaimana, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, saya pernah mandi bareng sama Rasulullah, rambut Rasulullah itu segini.
Rambut Rasulullah segini dan nggak lurus, nggak berindil merentek, nggak, tapi bergelombang. Segini Pak, rambut Rasulullah segini. Apakah kita diperintahkan untuk memanjangkan rambut? Buktinya jenengan nggak ada satupun yang panjang. Apakah itu merupakan suatu sunnah? Rasulullah rambutnya panjang karena memang adat istiadat saat itu orang Quraisy rambutnya segini semuanya. Kalau semuanya segini Rasulullah cepak kaya brimob antik zaman semono. Makanya Pak Rasulullah ngikuti adat gitu dan tidak memerintahkan, nggak memerintahkan, rambutmu panjang kan enggak. Saya sampaikan di salah satu sekolah negeri ketika ada acara, saya ngisi di situ. Saya kata Rasulullah rambutnya panjang. Ini bocah sing biasa pingin gondrong di belakang pis Pak, pis. Wes entuk dukungan. Kepala sekolah, wah salah ngundang ustaz aku. Peraturan tentang koki wis tak kencang gitu menang. Aduh, buka lepor Pak kepala sekolah tak delake wajah. Wah jengkel ke kepala sekolah. Wis terakhirnya wong aku do bae guru, aku nek ndelake bocah rambutnya dawa sungkan. Kamu tahu enggak Rasulullah rambutnya panjang? Satu, enggak merintahkan kamu untuk rambutnya panjang. Yang keduanya Rasulullah rambutnya panjang enggak pernah keluar rumah tanpa pakai serban. Ayo kamu kalau mau berangkat sekolah rambutnya panjang silahkan. Kamu berangkat sekolah pakai serban seperti Agim. Dari bocah saya SMP lanangnya yang serban kabeh. Itu enggak kena polisi itu kalau naik sepeda motor. Tibone empuk. Jadi guru, alhamdulillah setelah selesai saya masuk kantor kepala sekolah. Ya Ustaz, aku selap-lapan. Aku terjawab, aku ya guru Pak. Sungkan yang ndelake bocah rambutnya gondrong. Wis rambutnya gondrong mendhuwur. Kok sapu? Nek nengok mrene kasihan sing mburi ra papan tulis. Ke isine sapu dok, ada koyo kuwi Pak. Lah itu ketika yang dilakukan oleh Rasulullah, ciri fisik Rasulullah kita tidak diperintahkan untuk melakukannya, maka itu merupakan sunnah. Cuma ciri fisik, cara berjalan yang lebih antiknya Pak, saya baca di satu riwayat, sahabat Rasulullah terlalu cintanya sama Rasulullah meriwayatkan seperti ini, bahwa uban Rasulullah baik jenggot sama rambutnya itu enggak lebih dari 20 helai. Kira-kira Pak jenengan sak cinta-cintane sama istri, si istri sak cinta-cintane sama suami, kira-kira bisa ngitung ubane? Ayo wis. Ra bakal bisa ngitung. Iki sahabat Rasulullah bisa sampai ngitung. Tidak lebih dari 20. Ada satu riwayat yang mengatakan 17, ada riwayat yang mengatakan 20. Aku ora bisa mbayangke apa nek Rasulullah ceramah ditetung. Priye carane enggak itu subhanallah Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau niru ubane Rasulullah enggak lebih dari 20. Aku ubanku aja sampai semono. Ya nek ubanku aja sampai semono dudu uban arane. Ubanku malah ireng. Ngopanan sebutin tersinggung. Ubanku ireng. Niku Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir yang berkaitan dengan masalah akhlak ini banyak dibahas di dalam kajian-kajian yang lainnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat tidur. Dengan salah tadi masuk ke masjid bacanya subhanakallahumma, bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini doanya apa Bu? Dengan tahu doanya apa? Doanya dengarkan khutbah di salat Jumat, pulang kerja jam 11, makan, setelah itu mandi, berangkat salat Jumat, masuk ke masjid, bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sininya mengatakan alhamdulillah ittaqullah, ini sudah mulai tidur, duduk di bawah kipas, di itu kipas atau itu apa, anak tiang, wes santai nih por. Tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tangi jenggelake masjid apa-apanan ra ono khotbah iki. Oh bro, dudu ra ono khotbah iki awal turu. Kadang ono wong sing kok biasa, panas mudin mesti ketemu, sing biasa khotbah mesti perlu ora. Do turu ora iso melek sama sekali. Makanya jangan salah menggunakan doa, Pak. Nek mlebu masjid aja bismika Allahumma ahya. Mlebu ning kamar mandi bacanya doa mau makan. Asalnya apa nek mlebu ning kamar mandi karung rokok. Allahumma barik lana umbruse wong saiki.
Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jenengan rotok melek tekan ngomar sida ngantuk. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.